Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak tenaga ahli pemeriksa pajak daerah yang sekaligus merupakan tim ahli percepatan pembangunan daerah bidang ekonomi, investasi, pendapatan daerah dan keuangan. Kemudian yang saya hormati para notaris yang sempat hadir. Terima kasih sudah mengikuti undangan kami untuk hadir dalam rapat koordinasi untuk membangun kesepahaman bersama antara notaris dan Bapenda terkait pelayanan BPHTB. Di antara ini kemudian teman-teman di Bapenda yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Saya hormati Sekretaris Bapenda, Bapak, Ibu-Ibu, sebagai PPAT maupun notaris yang saya hormati. Terima kasih dan selamat datang bergabung bersama-sama hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan satu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir. Secara administrasi BPHTB tentu menurut sudah cukup baik, tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah saya mendapatkan amanat tugas sebagai tenaga ahli di Bapenda sebagai tenaga ahli pemeriksa pajak, ada beberapa hal yang saya temukan tidak diketahui atau dia udah lupa mungkin harga transaksinya. Maka yang digunakan adalah NJOP PBWP 2. Ini tolong diperhatikan Bapenda karena ini bagian verifikasinya. Nah, jadi bagian verifikasi BPHTB itu ada di Bapenda, bukan ada di notaris. Notaris hanya mendapatkan bukti BPHTB yang dijadikan dokumen administrasi dalam pengajuan pendaftaran di pertanahan. Saat terhutangnya BPHTB adalah pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli atau pada tanggal ditandatangani akta hibah wasiat. Jadi saat terutang itu pada saat ditandatangani akta. Tolong ini perhatikan Bapenda ya. Kemudian apa kewajiban bersamanya yang kita bangun hari ini ya. Nah, Badan Pendapatan Daerah menetapkan BPHTB terutang. Notaris wajib meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan. Notaris membuat laporan. Saya kemarin sudah evaluasi, laporannya lancar. Setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan. Saya kira kalau pelanggaran notaris di Undang-Undang Nomor Perda Nomor 7 mungkin kemarin sudah sosialisasi Pak Jamal. Ya, bila mana melanggar kewajiban tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa 10 juta ketika menandatangani akta tanpa ada BPHTB. Itu 10 juta satu diakta. Kalau tidak melaporkan, jadi 1 juta setiap laporan. Itu dalam Perda atau dalam Undang-Undang 1. Pengurusan akta perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi wajib pajak mengurusnya melalui PPAT, bukan melalui Bapenda. Nah, sehingga POM yang disebut dengan STPD itu ada di notaris. Tolong ini dirubah. Ini kesepahaman. Di notaris wajib pajak mengurusnya melalui yang selama ini begitu.
Itu aturan penyelenggaraan BPTPD. Jadi SPTPD itu ada di notaris. Setelah itu wajib pajak mengisi ya STPD itu di notaris. Dia isi dengan benar, ditulis dengan bahasa Indonesia. Kemudian STPD itu dibawa ke Bapenda.